Amin, Masjid Al-Huda Surabaya. Mungkin dari teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya dari Uinsa. Alamat rumah saya sini Cikatan dari Cikatan. Kami dari Prodi Manajemen Zakat dan Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Pembangunan semester 5, asli Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Nisa Binasa, asli dari Kediri. Kenalkan, nama saya Mariawati, asli dari Madiun. Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi, asli dari BCD. Baik, langsung saja. Sebelum itu kami akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan zakat mal ataupun keuangan yang masuk selama tahun sebelumnya yang telah sudah kita lakukan. Oke, sebelum itu mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Oke, dan itu akan disampaikan oleh kedua tamu kita, yaitu Bapak Haji Insinyur Haji Izkian PMP. Haji Insinyur Izkian PMP dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan baik iman maupun fisik. Itu anak-anak sekalian, jadi terima kasih untuk dengan anak-anak sekalian. Mungkin nanti kita berikan berdiskusi lebih lanjut. Namun izinkan saya sedikit menceritakan keadaan di Masjid Al-Huda. Nanti setelah itu mungkin bisa digali permasalahan atau apa yang mungkin perlu diperhatikan. Itu jadi baik. Jadi ini adalah sekarang kita berada di Masjid Al-Huda. Masjid ini dibangun pada tahun 1984 yang awalnya adalah musola. Terus memakai fasilitas perumahan. Nah, karena seiring dengan waktu perumahan ini sudah dialihkan ke pemerintah kota, akhirnya menjadi aset kota untuk tanahnya. Nah, kalau bangunannya musola berkembang dan sekarang alhamdulillah seperti yang kita nikmati pada siang hari ini, seperti itu. Ya. Jadi di dalam mengembang atau mengelola masjid ini, kita tentunya suatu organisasi mesti punya visi dan misi yang harus kita capai. Jadi menjadi acuan dalam kita mengelola masjid ini. Saya kira itu kita ada satu misi, dan dalam misi itu dijabarkan 6 misi yang harus kita acuani untuk langkah-langkah berikutnya. Next. Nah, ini adalah pengurus. Jadi pengurus di Masjid Al-Huda ini kita bagi menjadi 3. Jadi unsur pembinaan, unsur pelaksana, dan unsur pengawasan. Unsur pembinaan ini ada pembina dan penasehat. Ini terus ada unsur pelaksana. Ini kalau di pemerintahan ini kayak presiden gitu ya, sebagai eksekutifnya. Ini saya yang diberi amanah dengan dibagi ada 11
seksi itu dikoordinasi oleh kepala koordinasi, dan ada pengawas, salah satu pengawas yang ada di sini adalah Pak Supati, di daerah pengawas. Nah, pengawas itu yang selalu meluruskan kegiatan-kegiatan kita. Kalau pembina itu dia fungsinya untuk melihat program. Jadi kalau pembina itu hanya tingkat program. Kalau nasihat itu di kegiatan, kalau yang di pengawas itu memang meluruskan kegiatan-kegiatan kita. Nah, kalau yang di saya dan teman-teman ini adalah unsur pelaksana. Memang cukup gemuk organisasi kita karena tidak berbayar ya, sehingga jumlah yang ada itu sekitar 87 orang. Jadi ini memang organisasi yang gemuk supaya para jamaah itu merasa memiliki masjid. Tapi kalau dikuasai hanya beberapa orang, itu memang akhirnya tingkat partisipasi dari jamaah itu menjadi kurang. Kira-kira seperti itu. Kenapa kita memilih organisasi yang gemuk dengan pembagian 3 elemen, ada pembina, pelaksana, dan pengawas seperti itu. Next. Nah, ini adalah bagaimana kita menguncang suatu kegiatan. Jadi acuannya adalah visi misi tadi. Visi misi itu nanti disusun menjadi program jangka panjang 5 tahunan. Nah, dari 5 tahunan itu akan terurai menjadi program tahunan. Program tahunan nanti ditajamkan itu di dalam rangka. Karena Masjid Al-Huda ini punya mekanisme di akhir tahun nanti ada rapat yang di situ pertama ada mengevaluasi pelaksanaan yang sedang berlangsung dan menyusun program yang akan datang. Nah, itu mekanismenya berbeda sehingga muncullah kegiatan. Nah, bagaimana kalau di perjalanannya ada usulan baru? Itu yang diagram bawah itu adalah usulan baru yang sifatnya mendasar, mendadak. Itu nanti kita akan cek lagi apakah itu sudah sesuai dengan program tahunan atau bertentangan. Nah, ini kalau tidak ya ditolak. Nah, kalau iya itu kita punya forum lagi. Kita punya forum muhasabah, jadi ngobrol bersama satu pagi. Itu insya Allah kita laksanakan atau subuh sampai jam 7. Di situ tiap Sabtu kita mengupas semua kegiatan, semua boleh hadir, punya semua punya hak yang sama. Biasanya kita serahkan itu yang namanya ngopi, ya kadang teh, kadang itu kita membahas pertama mungkin ada yang baru atau mungkin sebagai mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Itu mekanisme seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa organisasi kita sudah ada, ya visi-visi sudah ada, terus para pelaksana sudah ada dan program juga ada. Nah, next. Nah, ini adalah contoh kita yang tahunnya tahun 2002 kita ada di Batu, terus 2023 kita melakukan di Jogja, terus tahun 2024 kita di Terawas, dan insya Allah 2025 Desember nanti kita akan di Coban Rondo. Ini nanti ini ya apa? Ya raker, ya healing, ya senang-senang gitu. Tapi memang kita laksanakan. Oke, next. Nah, ini adalah kobar sapa, suasana kobar sapa yang kita laksanakan. Kita undang bayi dengan menggunakan WA, terus itu juga nanti selalu kita menunjukkan resume dari WA itu untuk di-share ke grup semua. Jadi semua jemaah itu tahu perkembangan kegiatan yang ada di masjid itu, dan jemaah bisa mengetahui. Next. Nah, ini adalah rapat-rapat yang kita lakukan. Jadi ada kobar sapa, rapat khusus, dan oke. Nah, dari itu sehingga kita muncul ada kegiatan harian, ada kegiatan kanan, ada kegiatan tahunan, ada kegiatan rutin. Dari semua tadi itu adalah implementasi dari program tahunan yang kita susun. Nah, bagaimana dengan keuangannya? Mungkin yang menarik.
keuangan ini kita berprinsip bahwa memberi kesempatan siapa saja, semua saja yang mau berdonasi, baik jumlahnya besar atau kecil, baik berupa barang maupun tenaga. Kita sudah memberi. Jadi kita tidak membeda-bedakan orang kaya. Nah, yang tenaga pun kita terima. Itu prinsipnya, berarti kita beri kesempatan siapa saja yang mau berdonasi, jumlah besar kecil berupa uang maupun barang. Yang kedua prinsipnya yaitu mendonasikan sesuai keinginan atau passion atau hobi. Jadi seorang guru mungkin akan lebih tertarik, dia akan mendonasikan ketika kegiatan itu yang ada kaitannya dengan pendidikan. Anak yang hobinya olahraga, dia akan senang mendonasikan kegiatan-kegiatan yang olahraga dan rekreasi. Nah itu kita buka, jadi kita tidak membatasi seperti itu. Terus ada banyak yang kita terima seperti itu. Terus sebisa mungkin donatur itu dilibatkan dalam kegiatan. Jadi biar mereka itu juga menyatu. Misalkan kita ini kan ada program lomba sholat berjamaah untuk anak-anak. Jadi itu yang nomor 1 nanti dapat sepeda, nomor 2 itu kita lombakan. Itu maghrib, isya sama subuh. Itu kita nilai 6 bulan, terus baru kita lihat rapotnya. Terus nanti yang nomor 1 kita kasih sepeda. Nah yang lomba itu biasanya karena beri kesempatan untuk mengasihkan. Itu suatu penghargaan. Jadi ketua kalian nggak usah takut. Justru yang seperti itu kita memberikan kesempatan sehingga mereka itu senang. Berdonasi itu senang di sini. Ya, kita bagaimana membangkitkan berdonasi di masjid itu menjadi senang dan merasa diuangin. Ya, jangan sampai hanya kita ambil uangnya saja, setelah itu tidak ada terima kasih. Terus yang lebih penting yaitu kita ada transparansi dan akuntabilitas. Kita selalu membuat standar pelaporan semua kegiatan. Jadi semua kegiatan itu kita membuat laporan. Meskipun secara general nanti di Desember itu ada laporan, tapi untuk kegiatan ada. Karena kita itu banyak kegiatan seperti Muharram itu kita ada kegiatan. Terus ada jalan singkat ada, terus ada sosial, masing-masing itu harus juga pernah terus nanti akan berkumpul juga korban itu juga ada, terus pembangunan itu juga ada. Nah dari 4 prinsip itu kita memberitakan ada donatur barang dan donatur uang. Dari donatur barang, terus ada donatur makanan dan donatur beras. Jadi di pojok sana itu ada tempat beras. Jadi itu kita memberi kesempatan orang untuk berdonasi sesuai fashionnya. Ada donasi beras, nanti ada donasi untuk makjubir Jumat berkah. Jadi kita itu setiap Jumat itu ada pelayanan menyediakan 300 porsi yang terlalu dimasak tiap Jumat. Jadi pilih dimasak dari beberapa piring, tidak dibakar terus. Kenapa seperti itu? Karena berprinsip kalau terus nanti dibawa pulang, tidak ada interaksi. Tapi kalau makan, saat makan di sini boleh interaksi. Dan itu ya, dan itu sudah berlangsung berapa tahun ya? Hampir 3 tahun ya. Yang semula intinya untuk anak kecil terus berkembang. Sekarang kita dalam tanda kutip kemawahan 350 kemarin cuma kemarin. Ini gitu ya. Next. Nah ini adalah donatur. Jadi kita bedakan ada donatur tetap, donatur zakat, dan ada donatur kegiatan. Nah untuk donatur tetap itu kita sudah keadakan nomor rekening dan barcode di situ ya. Terus yang kedua yaitu juga kita membedakan di pungut. Jadi kita juga ada
petugas yang mengambil tiap awal bulan itu nanti kita kumpulkan di situ. Juga ada kotak infak yang itu kita sediakan, nanti kita buat tiap Jumat, dan Jumat pun juga ada kotak infak. Nah kalau yang zakat itu terus yang kotak itu ada kotak tetap, ada kotak infak Jumat, dan ada infak Ramadan. Itu adalah pintu-pintu kita untuk menerima para donatur itu. Sedangkan untuk zakat, ya biasa itu zakat mal dan zakat fitrah. Itu biasanya kita banyaknya biasanya di bulan Ramadan itu yang untuk zakat fitrah. Sedangkan untuk donatur kegiatan ini ada Jumat Berkah, bisa sampaikan. Terus ada juga kegiatan Muharram, ada lomba, terus ada juga pembangunan, dan juga orang jenguk orang sakit. Jadi kita berupaya untuk semua itu kita perbanyak ininya itu. Kadang terus terang kita itu kadang per bulannya itu kalau mengandalkan donatur tetap itu kadang minus. Nah, kita bisa survive itu biasanya kalau kita ada panitia, effortnya tinggi dan semangatnya juga tinggi. Jadi contoh kemarin itu untuk kegiatan Muharram itu kita butuh 40 sekian. Ternyata di akhir itu kita malah bisa surplus. Nah surplus itu yang bisa mencapai ini kegiatan. Hanya kegiatan kita itu justru bisa tertutup dengan kegiatan pemerintah. Jadi kadang kita itu jangan pikir ada uang. Yang penting kita punya kegiatan, uang mesti ada. Mungkin mungkin ada dibalik dengan teman-teman yang lain. Justru kita itu kalau nggak punya uang, nggak punya kegiatan, terus berani kegiatan itu justru salah. Kalau kita buat kegiatan, biar kita ada uang, jadi agak lain ya. Itu memang jadi teman-teman ini luar biasa untuk menyelesaikan suatu periode kegiatan yang sekarang ini contohnya sedang membuat kanopi salah mendukung CTV itu kemarin dananya 22 juta dan rencana 22 juta sekarang baru kumpul berapa? Sekitar 10 juta. Ya itu ya sudah kita lakukan aja, insya Allah nanti bisa kayak seperti itu. Next. Nah ini adalah contoh-contohnya, itu kotak-kotaknya, ada kotak yang donatur, ada Jumat Berkah, ada kunjungan untuk orang sakit, nah itu terus ada juga kotak beras, dan yang lebih agak mungkin itu setiap donatur itu kita doakan, nanti kita kirim. Jadi yang gambar kanan itu adalah kita mendoakan misalkan yang agak besar itu sebetulnya sama, tapi yang luar itu biasanya langsung kita kirim karena kita itu ada donatur yang dari mana luar negeri itu dari Spanyol itu biasanya kita kirim dari mereka. Jadi kita kirim, kita mendoakan terus kita kirim itu sebagai apa? Timbal balik dari kita dikasih amanah sampai nanti kita buat laporan, tapi juga saat itu kita melaporkan, mendoakan. Kadang mendoakan orang donatur itu, saya punya rumah baru ini pengen berdonasi, kita doakan, seperti itu. Terus ada orang yang sakit gitu ya, orang sakit itu biasanya kita hubungi, terus kita kasih sekedarnya itu. Kadang malah dikembalikan dan ditawar. Kadang mereka nggak kenal, terus satu jemaah begitu ke rumahnya terus doakan sampai dikasih buat. Jadi kita kasih biasanya 500 nadanya. Biasanya kita malah pulang tuh kembali malah bisa surplus. Ya seperti itu trik-trik kita supaya masjid ini dirasakan dan menyentuh dari hatinya. Jadi seperti itu.
Ini adalah contoh, jadi kita memasukkannya itu dari donatur rutin, donatur kotak Jumat, donatur Jumat berkah, terus donatur taman surga yang tentu kita setiap bulannya rata-rata 20 juta. Nah untuk pengeluarannya itu untuk ustaz, untuk air listrik dan wifi itu, karyawan, Jumat berkah, terus untuk kuih, karir dan SKI kita itu ya per bulan mendekati minus, ya, mendekati minus. Tapi kita juga menerima zakat fitrah itu tahun lalu itu kita mendapat 1,5 ton. Kalau itu kan langsung kita bagikan. Nah kalau yang zakat mal itu memang ada kita beri santunan. Jadi pengeluaran untuk santunan hari raya tambahan dulu BPA karena kita kalau BPA dulu itu hanya mengandalkan dari murid itu nggak cari nggak cukup. Nah itu salah satu untuk memberikan bensin yang daripada kita kasihkan perorangan itu kita langsung itu, tapi keberlangsungan TPA itu tetap ada. Karena kita ini ada TPA dan ada juga kegiatan kriya Al-Quran. TPA tiap asar sampai maghrib, kalau kriya Al-Quran itu ada kelas pagi dan ada kelas malam. Itu ada terus itu. Dan juga ada santunan untuk keluarga yang meninggal. Ini seperti sunnah Rasul, kita menginginkan kalau yang sedang kesusahan keluarganya seharusnya tidak usah menyediakan apa-apa. Nah ini kita berusaha seperti itu, meskipun kita masih baru bisa 1 hari ya, 1 hari. Nah kedepannya mungkin akan kita naik itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah mungkin next. Ini adalah contoh laporan keuangan yang kita buat atau seperti itu. Ya, next. Oke ya, jadi itu rangkaian kegiatan, tapi sebenarnya cukup banyak. Dan alhamdulillah masjid ini sudah lumayan mendapat nama. Kemarin kita juara ketiga untuk pengelolaan masjid di provinsi. Jadi dan tahun ini kita dipaksa ikut lagi untuk karena yang Pemprov untuk mewakili, kita disuruh Pemprov untuk mewakili lagi karena yang tidak boleh ikut itu ketika sudah juara 1. Kemarin kita juara 3. Jadi Pemprov sendiri ingin kita tampil lagi ya. Sebenarnya kemarin kita lihat kami kan hanya ingin tahu sejauh mana pengelolaannya kita lakukan. Alhamdulillah kemarin kita dapat juara 3 untuk provinsi dan mungkin nanti Ahad tim juri juga akan berangkat sini. Banyak kegiatan mungkin nanti bisa kita lakukan. Nah ini adalah kunci jadi pengurus masjid. Jadi kalau anak-anak takut kan kalau ada CCTV. Kalau yang naik motor kan sekarang nggak ada polisi tapi takut sama CCTV kan. Nah ini jadi pengurus itu ya berpegang pada CCTV karena CCTV itu yang selalu mengikuti kita, yang mengawasi kita. Jadi yang pertama mas. Jadi seorang jadi pengurus masjid itu harus bisa kooperatif ya. Dia harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Karena semua yang masuk di masjid di sini niatnya adalah kerja sosial. Sehingga kalau kerja sosial itu kan tidak ada tingkatan mungkin mana yang paling berperan. Sebetulnya semua levelnya sama, tinggal kita mensinkronkan, kita berkoordinasi, berkooperatif dengan satu yang lainnya. Karena niatnya adalah sosial, lain dengan di kantoran yang ada pimpinan, ada kawan, jobdesknya sudah jelas. Kalau ini bahwa niat kita adalah untuk menghidupkan masjid, sehingga pertama yang harus dimiliki adalah bisa berkooperatif. Ya, itu CCTV ya. Yang kedua yaitu kita harus niatnya kalau niat di masjid itu jangan siapa nanti enak, mesti harus sampai. Kita kalau belajar di masjid jadi pengurus masjid itu capek. Ini contohnya ini saudara saya ini
dia masih aktif di warungnya, di tokonya. Saya panggil, Pak, ini saya temani ada teman mahasiswa sampai, tapi kalau sudah umi yang silakan gitu ya. Nah itu ini saya kedua. Terus yang berikutnya yaitu kita juga harus tanggap. Nah ini tanggap ini karena kita ini menjadi rujukan jamaah. Karena masjid ini maunya menjadi, ada masalah ke masjid harus selesai. Nah, jadi harus tanggap. Jadi kemampuan untuk memahami dan cepat dan bertindak secara efektif merespon sesuatu sesuai dengan situasi yang ada. Karena tidak menutup kemungkinan permasalahan itu kita mengharapkan juga masjid ini menjadi sumber pusat dari kegiatan sebagai jamaah tersebut. Dan itu sedang kita tarik, orang-orang itu harus percaya kalau masalah di bawah masjid insya Allah ada solusi. Dan kami pengurus itu harus mempunyai kemampuan untuk tangkap terhadap situasi seperti itu. Nah yang terakhir CDTV itu adalah visioner. Nah visioner ini adalah mempunyai wawasan jauh ke depan. Visioner, visi kita sebagai muslim itu apa? Masuk surga. Nah, kalau kita sudah punya niat bahwa semua yang akan kita lakukan itu adalah ingin masuk surga, di masjid ini ada berdoa, ada simbolan, ada kita ikhlas, ada ini dan pendapat itu dari Allah dan masuk surga. Beres. Jadi seperti itu kunci kita sebagai pengurus masjid itu kita harus merasa ada sensibilitas di dalam tubuh kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Oh iya sudah. Ini tagline kita, jadi masjid adatnya salam untuk umat. Jadi berapa yang dibuatnya. Ya ini kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak, nanti monggo dilihat di papan kegiatan kita untuk memperdalam. Kami persilakan untuk ada hal yang mungkin dipertanyakan. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditambahin sebelum kita kasihkan pada adik-adik. Cukup ya? Cukup. Iya. Monggo. Santai saja sambil menikmati apa adanya. Disambi. Dari Pandewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami berterima kasih banyak untuk pengurus Masjid Al-Huda karena sudah meluangkan waktunya buat teman-teman WINSA. Sebelumnya masuk kami ke sini untuk penelitian Pak, di mana ada mata kuliah strategi fundraising yang dimana berfokus pada pengelolaan dana zakat khususnya di Masjid Al-Huda. Saya ingin bertanya mengenai tentang penyaluran dana zakat itu sendiri. Nah, dalam penyaluran dana zakat di Masjid Al-Huda ini, apakah ada tantangan dalam menyalurkan dana zakat pada 8 asnaf itu sendiri, khususnya di lingkungan Masjid Al-Huda itu sendiri? Itu saja. Aku jawab ya. Baik, tadi ada dua ya, zakat fitri dan zakat mal. Itu memang bukan dikelola oleh bendahara. Jadi kami punya seksi sendiri, memang seksi sosial. Nah, seksi sosial itu yang memang menyalurkan dana itu sesuai dengan asnaf yang ada, penyalurkan bagaimana. Jadi kenapa tadi ada sumbangan untuk menjaga hari raya itu untuk fakir miskin. Terus yang untuk dulu itu kita menganggap bahwa itu ada orang yang sedang menuntut ilmu. Yang lainnya tidak. Memang kalau kami tidak gede yang itu tidak kami gede. Makanya kami bentuk panitia, tapi yang dana itu memang tersendiri. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa nambahin. Enggak deh, kalau Bapak mau nambahin ya monggo ya.
Cukup. Mungkin dari adik yang punya. Selanjutnya saya mau nanya untuk pengumpulan zakat yang mal ini kan berarti di model penjemputan ketika yang ya. Nah untuk pengumpulan dana yang zakat mal itu prosesnya gimana? Dan berbagi. Oke, makasih. Jadi untuk zakat kita biasanya kita lakukan hanya setahun sekali. Jadi jarang sekali ada orang yang berzakat, misalnya seperti donatur yang lain, misalnya untuk pembangunan. Waktu mereka bisa datang ke masjid menyampaikan dananya untuk pembangunan atau untuk orang sakit atau untuk jual bakar. Tapi khusus zakat memang kita buka hanya setahun sekali, yang sifatnya panitiaan, yang di dalamnya pengurus itu dari sisi sosial. Jadi setahun sekali, biasanya itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita buka panitia khusus yang menangani zakat fitrah maupun zakat mal. Nah ini untuk tahun ini kita memperoleh untuk zakat fitrah itu beras itu sekitar 1,5 ton. Kemudian zakat mal kisaran 30 juta. Nah, uang itu nanti operasionalnya untuk yang pertama tadi dari sampaikan oleh Pak Ketua, setiap tahun kita memberikan semacam bantuan kepada orang-orang yang berhak menerima tadi 8-9 tadi ya, itu sebanyak 40 orang. Kita sudah punya daftar dari komplek ini, orang-orang yang berhak menerima itu kita sudah punya daftarnya. Terus yang kedua juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kita untuk membagi guru honor, guru TPA. Ini kan kalau kita honor mereka kalau hanya kita harapkan dari santri sekarang sudah jauh tidak mencukupi, apalagi sekarang ada aturan UMR 3 juta. Nah itu kita tidak, karena santri-santri ini seperti orang-orang yang di masjid, orang-orang yang berjihad. Mereka ikhlas menaruhkan tenaganya untuk kepentingan masjid dalam rangka meningkatkan ilmu para anak-anak di lingkungan sini agar mereka bisa menimba ilmu agama, ngaji dan lain-lain. Itu biasanya jumlahnya sedikit sekali. Itu kita ambilkan dari zakat malam ini kan di dalamnya ada kewajiban kita menyampaikan ada kan orang yang mengambil ilmu kita sampaikan. Terus kemudian ada lagi kegiatan orang sakit itu ambil di sana. Terus orang meninggal dan banyak hal yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang penting kita salurkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita tidak akan menyimpang. Di zakat ini kita sampai di pikiran sosial. Ini contohnya, ini ada pernah satu saat ada seorang yang mualaf istrinya melahirkan itu kita ambil dari itu. Terus kemudian ada lagi orang yang sakit tapi mereka tidak punya kemampuan operasi tangan, operasi itu kanker itu juga tidak biaya. Ini kan salah satu contohnya. Jadi masih banyak yang lain. Itu ada di situ, ada yang tumor apa tadi terus melahirkan. Jadi pokoknya kita itu berupaya untuk menyalurkan zakat mal itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, baik hadis maupun Al-Quran. Jadi itu Mas Gafir itu ketika kita lacak kakaknya itu 3 dekad Sampai sedikit. Jadi waktu itu kita membantu untuk biaya operasi, administrasi kita bantu, kakaknya mana? Identitasnya terbentur kita. Ternyata kakaknya saja itu 3 dekat. Mungkin nggak percaya. Terus akhirnya ya kita bantu, kita sampai beliau waktu itu malah kita bisa sakit sampai jalan. Ya, seperti itu. Dan yang kalau yang mau David itu
dari Kalimantan ya, sama istrinya dia melahirkan nggak punya ya, itu juga kita bantu yang malam selama, jadi memang biasa kalau malam itu kan banyak masalah ya, keluarganya nggak diakui terus ini kan di situ alhamdulillah waktu itu melahirkan operasi dan kita bisa bantu. Jadi memang kita agak apa ya, kalau yang zakat kita dan itu memang kita stres, tidak mau kita takut dengan misalnya pembangunan, dengan kemudian Muharram, dengan gerak jalan, dengan segala itu memang ya seperti itu. Tempat disambil. Oh ya. Lanjut. Sambil dinikmati santai-santai. Mengatakannya sekali lagi itu kan di sini kan masjid ini kan menerima zakat mal dan fitrah ya. Itu apakah masjid ini itu bekerja sama Lazismu atau Basnas gitu ya? Kan di antara syarat amil itu menyalurkan kan harus dari pemerintah, diangkat dari pemerintah gitu. Jadi kalau kerjasama permanen itu belum, tapi kadang ketika insidental itu ada seperti kita waktu ada Cianjur itu bergerak cepat, teman-teman anak muda menemukan dan itu langsung kita salurkan melalui rasisme seperti itu. Ya. Terus Israel, Itu biasanya dengan rasisme atau kadang dengan Darul Tahrir yang punyanya Adil, karena dia ada safari dakwah untuk dari Ustaz-Ustaz dari Palestina datang langsung, dan biasanya kita langsung waktu pengajian itu kita kumpulkan langsung diserahkan. Atau mungkin kalau sifatnya bencana itu kita bentuk kayak tim khusus, terus nanti kita salurkan pada lembaga yang resmi. Tapi kalau yang permanen kita belum ada. Karena kita melihat di sini juga yang jamaah ini juga masih perlu kita utamakan warga. Kita kelebihan baru kita utamakan. Berarti secara khusus nggak diawasi sama Basnas tempat hidup ya Pak? apa memang ya kita siap aja kalau mau diawasi. Tapi tiap tahun dari Kan kelurahan ada dari kelurahan yang juga membuat laporan, biasanya kita juga membuat laporan. Karena yang Nah, tugas dari kelurahan Dari Siapa? kelurahan ke mana? ke masjid. kita menyampaikan Sampaikan panitia nama atas nama siapa-siapa, tempatnya apa. Jadi kita sudah informasi melaporkan kegiatan yang setiap tahun tadi itu begitu ya kelurahan. Itu saya kira di sana juga Basnas. Cuma kita masih belum punya perjanjian yang spesial dengan mereka, belum punya. Tapi nanti kalau memang ada suatu kewajiban yang kita ikuti aturan pemerintah, kalau memang ada kewajiban itu barangkali ada di sekarang ini mungkin barangkali ada ilmu yang disampaikan oleh dosennya harus kerjasama bagaimana monggo sampaikan. Kalau memang jadi kewajiban kita nanti kan akan kita menuhi. Kan mustahil para penerima zakat ini kan diantaranya kan ada golongan diantaranya itu amil ini pun bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat mulai dari zakat fitrah maupun zakat kemarin. Dan syarat untuk menjadi amil itu kan diangkat dari pemerintah. Itu atau bisa jadi diangkat oleh masyarakat tempat lalu di apa itu
diangkat ke kayak kelurahan, kecamatan gitu. Jadi di tempat sini kita tuh belum punya ambil yang resmi seperti yang disampaikan di Al-Quran. Kita hanya bentuknya semacam panitia saja. Izin dan dari panitia ini tugasnya seperti ambil, tapi kita bukan ambil. Kalau ambil kan ada tata caranya ya. Di Indonesia kan harus ikut ke lembaga-lembaga tadi di bawah tadi. Kalau kita tidak, kita hanya sebagai panitia khusus yang tugasnya memang menyerupai ambil itu. Seksi sosial. Jadi kita masih belum punya. Mungkin barangkali nanti mungkin ada semacam peraturan pemerintah yang mewajibkan masjid harus punya ambil yang peraturannya seperti itu. Kita nanti akan kita ikuti kalau memang sudah ada kewajiban seperti itu. Jadi sementara ini panitia khusus seksi sosial yang tugasnya memang seperti dengan ambil tadi. Kita kumpulkan, kita salurkan. Bahkan kita bisa sudah biasa melayani dari permintaan panti-panti buat. Itu kan sama. Bahkan sampai Sidoarjo ke sini. Itu sudah rutin tiap tahun. Kalau warga sini sudah semua, kalau biaya berapa, permintaan ada berapa, kita bagi salurkan. Ya, jaga. Ya. Kita lakukan itu. Itu kan juga kegiatan ambil. Tapi di sini yang resmi ambil belum ada. Kami ini ditunjuk oleh panitia anugerah. Kalau dari pemerintah apa sudah jalan apa belum kita nggak tahu. Mesti kami sudah setempat. Tapi dia kerjasamanya pasti. Oh dapat berapa? Kita laporan. Akan ada sekarang ini wajib dari setiap masjid di kelurahan masing-masing itu harus lapor ke sana. Baik itu maupun korban. Jadi ada permintaan resmi dari kelurahan. Kita lapor setiap tahun. Terus untuk zakat mal itu Kemudian untuk zakat mal ini per orangnya bayarnya kadarnya gimana Pak? Maksudnya yang sudah terjadi selama ini orang-orang bayar zakat mal ini seikhlasnya atau diberikan sama panitia apa gimana gitu? Bukan seikhlasnya, kan ada aturannya. Zakat mal itu kan zakat harta. Besoknya berapa? Jadi kalau sudah mencapai itu baru mereka bayar. Mereka sendiri yang hitung. Tapi kalau mereka tidak bisa, kita juga siap ada ahlinya yang menghitung. Misalnya punya rumah nilainya berapa, kita kalikan. Tapi biasanya mereka sudah pandai menghitung sendiri. Misalnya ya, punya rumah satu, terus misalnya kewajibannya 1 juta itu biasanya mereka bagi. Tidak semua disampaikan di sini. Itu di sini seperempat, di keluarganya seperempat, di desanya seperempat lain. Jadi intinya memang itu tinggal mereka datang. Kalau mereka sudah yakin apa yang mereka harus dikeluarkan, itu kita lakukan. Tapi kalau mereka itu minta itu yang kita kasih. Memang kan kayak gini kan tidak izin semua jamaah tingkat kesadaran seperti itu. Ya, atau mungkin saya balik apakah ada tools yang memang orang-orang itu yang catatannya harus seperti apa? Kayaknya kan belum ada juga, memang masih cenderung ke pendekatan diri, keyakinan diri dan kesadaran diri seperti itu. Kalau untuk menurut dari pengurus masjid kayak potensi zakatnya sama realisasi terkumpulnya itu sekitar berapa Pak? Maksudnya menurut dari pengurus masjid semua orang yang berpotensi membayar zakat ini sudah membayar zakat semua atau masih ada orang yang mungkin belum mempunyai kesadaran ekonomi? Kira-kira sudah terrealisasi berapa persen kalau menurut pengurus masjid? Kayaknya agak susah kalau persentase. Kalau persentase, apakah seseorang itu sudah memenuhi misalnya? Itu kan juga susah. Kita tidak tahu apakah sih. Tapi dari perolehan itu kita berbicara sekitar 30 juta miliar.
mana itu aktif sekali. Kita tidak bisa mendata gimana ya, kebutuhan orang, pemasukan orang, itu kan kaitannya dengan ada jangan profesi, ada jangan, mungkin agak lebih gampang kalau kita di desa itu panen, itu lebih gampang tentunya ya. Tapi kalau jangan profesi itu terus nanti dikeluarkan namanya itu kan agak susah juga. Kita tidak bisa melacak seperti itu. Ya, mungkin bisa nambahin tunggu. Ya, seperti yang kami sampaikan Pak Tata tadi, kita hanya menerima yang datang saja. Tapi kalau kita prediksi, kita hanya bisa perolehan per tahun. Misalnya untuk beras, kita setiap tahun itu kisaran 1,5 ton sampai 2 ton. Uang 25 sampai 35, nya itu aja. Selama ini belum pernah lebih. Itu pernah lebih, itu hanya sekali karena ada jadwal dari instansi yang mereka itu mengumpulkan, tapi tiap tahun yang tempatnya berbeda dan jadwal itu sampai pernah 40 juta. Itu baru sekali saja. Tapi untuk rutin ya bisa 25, 35 itu aja. Terus untuk beratnya 1,5 ton, 2 ton. Kalau kita untuk prediksi ya kita masih belum mampu berarti. Hanya berjumlah baca. Monggo mungkin barangkali mau dilanjut lihat berkas-berkasnya, atau mungkin barangkali punya masukan, silakan. Nanti kan ahlinya kalau bisa ini. Karena di wilayah kita ini ada 2 masjid. Di warga 1 RW itu ada yang disampaikan ke masjid ini, ada yang di masjid satu ini. Di sini bukan cuma masjid umum. Masjid itu kita tidak masjid umum. Jadi kita tidak apa ya, tidak condong kepada Muhammadiyah atau rendah. Di sini umum. Yang baru di dekat lapangan. Mungkin ada yang lain monggo. Atau kami diberi masukan gimana supaya Bagusnya warga itu mempunyai kesadaran untuk menyalurkan zakat dengan informasi ini. Barangkali punya trik-trik apa yang dari pelajaran sekolah yang baik, insya Allah akan kita pakai. Mau disambil, mau disambil. Ini tadi kumpulnya di mana? Di sekolah apa? Iya, di kampus. Di kampus. Kampusnya di mana? ya Itu dulu itu namanya kan sekarang kan tidak. bisa ya. Ini ada siswa mahasiswi kita project baru mahasiswi sana juga masih semester berapa Mas Banyuwangi? Semester berapa? Semester 5. Banyuwangi Mas. Belum genteng. Gitu. Gede aluga ya. Ini menciri kalau rumah sakit ya. Seberang jalan ya. Saya mau tanya gini boleh. Jadi kita sudah mungkin sudah apa ini yang utama itu? Ini yang pertama. Oh, Belum datang kemana pun. Pernah ya? Iya belum. Biasanya ke lembaga-lembaga aja. Kalau sudah beberapa masjid kan berarti ada pembanding gitu. Oh, tapi sebelumnya teman-teman juga survei di beberapa masjid yang ada zakatnya itu rata-rata nggak ada gitu. Terus di sini ternyata ada. Nggak ada yang zakat mal. Biasanya cuma fitrah aja. kita sudah Ya. kita menerima sodako, fidyah, mal, zakat, yakin, ya, Terus ngomong sakit.
Ini memang kita sudah berusaha untuk memisahkan ya, tadi bisa 8 ya bantuan itu sudah kita upayakan. Masalah teknisnya memang itu harus ada yang kegiatannya seperti itu. Justru kita monggo kalau memang sudah aturan resmi gitu ya. Ya. Kita siap aja. Kadang kan ada gimana ya, semacam kekhawatiran dari kita. Nanti dana itu ketarik ke sana, jangan-jangan yang warga kita nggak kebagian. Itu memang ada seperti itu. Jadi kan nanti jangan-jangan ditarik ke sana semua, gitu ya. Terus sementara kita tahu tiap harinya warga kita itu seperti itu. Itu mungkin saya juga bikin. Dengan semua. Itu memang ada kekhawatiran seperti itu. Apakah kalau sudah disentralkan tetangga yang dekat kita itu mungkin kalau secara nasional tetangga kita itu belum menjadi prioritas, tapi bagi kita karena yang terlibat yang tahu itu perlu. Nah seperti itu. Jadi mungkin tingkatnya kan akan naik. Nah, itu ada kekhawatiran. Itu menjadi PR menurut saya. Silakan dibahas. Iya enggak? Ya kita tiap tahu si A itu. Tapi mungkin dibandingkan dengan yang lain yang mungkin enggak itu dibandingkan misalkan menjauh dari NTT. Oh ini belum rumahnya masih ini. Padahal dia non-job. Terus anaknya 5. Tapi ya itu kan mungkin standar-standar di luar ini kan lain. Nah itu yang mungkin perlu jadi pemikiran juga ya menurut saya. Ya. Tapi kita ikhlas saja kalau mau dianjurkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kadir, kami keluarga itu bekerja sama RT setempat. Siapa sewargamu sih nggak mampu gitu ya, kita ke sana melihat, betul-betul ini sasaran. Kalau enggak ya kita selalu begitu. Kepenantian di masjid ini tambahan itu aja. Jadi kita sampaikan sesuai pertanggungjawaban dari ketua terus kita hadapi. Mungkin itu tambahan dari saya. Hanya mengenai kemana? Jadi masjid Al-Muda ini setiap tahun menjelang Ramadan itu ada kegiatan. Jadi biasanya para yang mau berjaga atau berjaga kita itu mereka datang ke tempat karena panitia itu akan membuka atau menerima catat-catat dari para pejabat itu mulai selesai sholat isya biasanya sampai hampir jam 10 tapi kalau sudah dibuka di lebaran kita bisa sampai jam 11 sehingga seluruh kebutuhan yang beras itu pada malam hari itu juga sudah didistribusikan habis ya untuk catat untuk sampai jadi detik-detik terakhir itu kita ada mobil pickup sama anak-anak itu sepeda Lemas dan masuk kita naik jemput zakat. Memang ya sementara di sini mungkin di Indonesia juga ya zakat mal itu biasanya memang dilaksanakan di kan periode 1 tahun sekali. Nah dia mesti Ramadan ini amalannya ditingkatkan dan segala macam itu sehingga kebanyakan bayarnya itu juga untuk bulan Ramadan. Dan itu sebenarnya kan lebih gampang kalau 1 tahun ini sudah cukup enggak misalnya punya emas 100 gram ini sudah setahun. Itu sebenarnya biasanya memang ini buat Ramadan. Nih kira-kira itu. Oke. Karena ya kita coba selain itu mungkin ada ya jadi kami belum sampaikan ada beberapa kegiatan bulan ya. Kami ini jadi saya sampaikan bahwa pengelola masjid ini saya terbuka pada semua komunitas
Tidak harus semua yang masuk di masjid itu sudah pintar dalil itu ya. Orang yang senang olahraga ya monggo, orang yang baru abangan itu ya monggo, sehingga banyak komunitas yang itu bisa melakukan masjid. Dan contohnya ada ibu muda namanya Mujahidah. Nah, Mujahidah ini yang mengelola dua kegiatan dan itu kayaknya menjadi mudah, mungkin agak susah dicari di masjid yang lain. Jadi namanya dia membuat kajian Islam Optik. Jadi itu pengajian untuk dikhususkan untuk anak-anak SD ke bawah. Jadi SMP ke bawah. Jadi kegiatannya biasanya kakak-kakak yang baru menikah dan yang lucu-lucuan. Mereka datang, diantar mamanya, uminya masuk di luar di sini. Itu tiap pertama. Yang berikutnya yaitu kajian remaja muslim, itu juga variatif kegiatannya dan ada pantan. Jadi sebelum itu lari 2 kilo, setelah itu baru kajian. Kadang kita keluar ke pasar pilih kayak itu dia akan ketiga tidak ada bulan itu. Nah itu yang ibu-ibu muda, terus yang ibu-ibu senior, jangan tua ya. Yang senior itu namanya Mak Jumber. Mak Jumber itu yang membackup kegiatan masak. Jadi nanti di dapur juga dilihat, itu yang menyediakan 300 masakan porsi dan itu piringnya. Dan dia mulai masak, karena kalau mau masak malam ya mulai malam itu di sini sampai nanti setelah isa-isa orang-orang hampir asal. Itu dengan anak mudanya ya sudah ada kelompok sepak bola, kelompok sepeda. Mas Salif itu punya fotonya kegiatan Jumat Berkah. Coba bisa. Oh enggak. Jadi banyak kegiatan kami ini di sini dan itu cukup memakan biaya juga sih sebetulnya. Tapi kalau untuk yang zakat mal dan zakat kita itu tidak kita campur, kita sendirikan. Ya seperti juga ada lomba keaktifan sholat berjamaah di masjid itu dibagi 2 kategori, anak-anak dan remaja. Jadi kita sediakan kitchen. Jadi mereka ketika datang kita benjen. Jadi senang bulan sekali, harusnya kita print siapa yang paling rajin itu nomor 1 dengan sepeda. Jadi untuk memacu teman-teman remaja. Iya, Khusus remaja. Khusus remaja. Kegiatan karir. kami juga punya majalah yang meskipun baru terbit 1 tahun sekali. Penulisnya ya kita sendiri, yang dilakukan kegiatan kita sendiri, nanti kami kasihkan 1 ya, mungkin bisa untuk berbanding di sini. Ya, kami juga untuk anak-anak muda itu kita bentuk tim kreator. Jadi kemarin contohnya yang Ramadan itu semua kegiatan silakan diliput, sekali liput bisa masuk ke IG Instagram itu kita kasih 50.000. Dan apa yang terjadi? Yang masukkan ternyata ada 30. Ya sudah kita jadi. Jadi itu lucu hanya ambil sisi apa? Gak apa-apa nanti dibuat di Instagramnya apa? Jadi kita memang seperti itu sehingga itu adalah salah satu upaya kita mensiarkan keluar dan juga mendatangkan donasi dari luar. Kalau kita itu sudah dalam seminggu itu ada 7 kajian. Mulai dari Senin itu hadis, Selasa doa, 3 itu tafsir Al-Quran, Kamis itu Baca Quran. Al-Quran yang digunakan. Jumat tapi Jumat ada Jumat bukan Jumat yang langsung di sini. Kerja bakti. Bukan, yang kita Jumat kan juga ada khotbah Jumat itu live. Sabtu itu biasanya Kapan ngobar kapan? Sabtu malam kan dari dosen-dosen UIN semua. Sunan Nabi. Pak Pak Sampun, Dr. Sampun, ya, Samsudin, Pak Dr. Samsudin, terus
Ada 3 dosen di sini. Mereka jauh-jauh loh dari sini. Pak Sampun ini dari mana? Jauh-jauh, sini jauh. Tiap minggu ke Sepanjang Pondok Jaga Jati. Dekat. Jadi ya alhamdulillah kita akan mendapatkan peserta yang senang banyak di sini. Kadang kalau dilihatkan banyak yang untuk dengan contohnya. mau lihat-lihat kondisi ya Ya, ya saya kira itu ya mungkin bisa anggap kalau ditutup masker. Mungkin apa Mas sudah? Sudah. Udah ada tempat lagi. Oke, untuk itu kita akhiri sesi diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari pengurus takmir Masjid Al-Huda Surabaya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk itu langsung saja kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan sekaligus dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah saya tutup, kita akan sesi foto bersama, yakni penyerahan majalah Syiar Al-Huda, di mana majalah kali ini yang akan diserahkan adalah produk dari tahun 2025, jadi edisi yang ke-7. Untuk saat ini kita lagi pengerjaan ke edisi ke-8 untuk tampil di akhir 2025, jadi kemungkinan di 2026 sudah ada majalah yang baru. Setelah itu saya tutup acara pada siang hari ini. Bila kita fikir hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang apa? Salah satu yang semuanya pertanyaan semuanya ini dulu majalah penerimaan majalah di sini dulu bersama. Tutup saya tutup aja tutup. Nanti tak omong Pak Sampun. Ada diajar Pak Sampun. Ya, belum. Fakultas kenapa? Waduh, Pak Sampun bersama Ada, tapi kita dari Fakultas Ekonomi.